Halo anakku semuanya, jumpa lagi pada video pembelajaran kali ini. Kita akan membahas materi kegiatan ekonomi, materi IPS kelas 7 di semester 1. Ini ada pengertian dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian, kegiatan ekonomi itu ada 3 jenis yang saling berkaitan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, pertama kita akan membahas mengenai produksi. Nah, produksi itu merupakan kegiatan menciptakan barang ataupun jasa. Tujuan dari produksi itu menghasilkan barang dan jasa yang nantinya akan digunakan oleh konsumen. Kemudian ada beberapa faktor yang diperlukan dalam kegiatan produksi. Yang pertama ada faktor sumber daya alam. Nah, semua kekayaan yang ada di alam itu bisa dimanfaatkan dalam kegiatan produksi. Contohnya seperti tanah, air, dan mineral. Nah, kita ambil saja contoh air. Nah, dalam pembuatan produksi pasti kita membutuhkan air. Misalnya membuat kue. Dalam membuat kue itu kan membutuhkan air untuk mengadon bahan-bahan dari kue tersebut. Kemudian ada tenaga kerja atau sumber daya manusia. Nah, tenaga kerja ini merupakan usaha manusia yang melibatkan dalam proses produksi. Tenaga kerja ini terbagi menjadi 2, yaitu tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja tidak terdidik. Kalau tenaga kerja terdidik atau profesional, dia memiliki keahlian melalui pendidikan formal. Contohnya, seorang dokter, dia sudah menempuh perkuliahan kedokteran. Sedangkan tenaga kerja tidak terdidik, dia tidak memiliki keahlian khusus atau tidak menempuh pendidikan formal yang lebih tinggi. Contohnya, menjadi seorang buruh atau menjadi pembantu rumah tangga. Nah, itu semua kan tidak membutuhkan keahlian khusus. Kemudian faktor lainnya diperlukannya modal. Modal terbagi menjadi 2 macam. Ya, ada modal tetap dan juga modal lancar. Untuk modal tetap itu merupakan modal yang digunakan untuk jangka panjang. Contohnya seperti mesin ya atau alat-alat produksi yang mana itu digunakan sampai rusak. Sedangkan modal lancar itu hanya dipakai sekali produksi. Artinya satu kali produksi itu akan habis sehingga para produsen itu harus membeli bahan tersebut setiap harinya. Contohnya seperti bahan baku. Kemudian ada keahlian. Keahlian di sini itu merupakan keterampilan seseorang untuk mengelola kegiatan produksi. Baik itu keahlian dalam mengolah pembuatan produk, keahlian dalam mengelola sumber daya alam, mengelola modal, atau mengelola tenaga kerjanya. Sehingga kegiatan produksi dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada jenis-jenis produksi. Jenis produksi dapat dikelompokkan menjadi produksi barang dan produksi jasa. Produksi barang itu produksi yang menghasilkan barang nyata ya, jadi ada wujudnya. Contohnya seperti makanan, pakaian, dan peralatan elektronik. Kemudian ada produksi jasa. Nah, produksi jasa ini menghasilkan jasa, jadi tidak ada wujudnya tetapi bisa kita rasakan manfaatnya, seperti jasa transportasi, pendidikan, kesehatan, ataupun pariwisata. Nah, di sini kita ambil contoh jasa pendidikan, yang mana seorang guru. Nah, seorang guru itu merupakan produksi jasa, dia menyalurkan ilmunya, yang nanti ilmunya bisa kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Contoh kegiatan produksi lainnya ya jadi bisa berupa pabrik yang menghasilkan pakaian, perusahaan teknologi yang menciptakan perangkat elektronik, atau petani yang menanam padi. Nah, ini semua adalah contoh-contoh kegiatan produksi dengan tujuan untuk menyediakan produk yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Dan orang yang melakukan produksi itu namanya produsen. Selanjutnya ada kegiatan produksi. Produksi itu kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Tujuannya
untuk memastikan produk dapat sampai ke konsumen akhir dengan mudah dan tepat waktu. Kemudian di sini ada beberapa fungsi dari distribusi. Yang pertama, distribusi berfungsi sebagai transportasi, yang mana barang atau jasa diproduksi oleh konsumen yang nantinya perlu diangkut atau dipindahkan dari tempat produksi ke tempat konsumen. Nah, dengan adanya fungsi transportasi ini memungkinkan barang bisa mencapai pasar yang lebih jauh dari tempat produksi. Kemudian fungsi penyimpanan. Barang-barang yang belum siap dijual atau diproduksi dalam jumlah besar perlu disimpan agar tetap tersedia ketika dibutuhkan oleh konsumen. Contohnya gudang. Nah, gudang itu kan tempat penyimpanan yang biasa digunakan dalam kegiatan distribusi. Nah, selain itu ada juga fungsi penjualan. Nah, fungsi ini mencakup aktivitas menjual barang secara langsung kepada konsumen. Nah, penjualan barang ini bisa dilakukan secara langsung, misalnya di pasar atau toko atau melalui sistem online. Selanjutnya ada jenis-jenis distribusi. Nah, ada distribusi langsung. Kalau distribusi langsung, itu produsen menjual produknya langsung kepada konsumen tanpa perantara. Contohnya seperti penjahit baju. Nah, dia kan menjahit baju atau memproduksi baju yang nantinya baju tersebut akan diberikan atau dijual ke konsumen langsung. Sedangkan distribusi tak langsung itu produsennya menjual produknya melalui perantara seperti grosir, agen, atau pengecer sebelum sampai ke tangan konsumen. Nah, sistem ini itu bertujuan untuk membantu produk agar dapat terjual secara luas. Kemudian ada jenis distribusi semi langsung. Nah, kegiatan distribusi ini sistemnya produsen yang mendistribusikan barang dan jasanya melalui konsumen melalui perantara yang merupakan bagian dari produsen itu sendiri. Contohnya, produsen ponsel pintar atau Samsung ya menjual produknya melalui toko resminya sendiri. Selanjutnya, ada tahapan konsumsi. Nah, konsumsi ini merupakan kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan kita. Sedangkan orang yang melakukan konsumsi namanya konsumen. Selanjutnya ada faktor-faktor konsumsi. Jadi ada beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan konsumsi, yaitu ada faktor internal. Faktor internal ini yaitu faktor yang dari dalam diri seseorang ya. Jadi meliputi motivasi atau dorongan dalam diri kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Contohnya ketika kita lapar. Nah, pada saat lapar itu merupakan dorongan dari diri kita agar kita segera makan untuk memenuhi kebutuhan perut kita. Kemudian ada sikap, yang mana sikap itu menunjukkan apakah sikap kita itu merupakan hemat atau boros. Nah, dan ada juga selera kita itu seperti apa. Selanjutnya ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini itu faktor dari luar diri kita. Itu bisa meliputi pekerjaan, harga barang, ya apakah murah atau mahal, dan kebudayaan yang biasa kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada jenis-jenis konsumsi. Nah, jenis konsumsi itu dibagi menjadi konsumsi individu. Nah, konsumsi individu ini itu dilakukan oleh individu ya, atau oleh diri kita sendiri. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Contohnya membeli makanan atau membeli baju. Selanjutnya ada konsumsi rumah tangga. Nah, kalau konsumsi rumah tangga itu dikonsumsi oleh keluarga ya, atau kebutuhan bersama di keluarga, misalnya biaya listrik, air, atau gas.
Dan yang ketiga, ada konsumsi pemerintah. Nah, kalau konsumsi pemerintah itu merupakan konsumsi untuk kepentingan publik. Contohnya fasilitas kesehatan seperti puskesmas, kemudian pendidikan, dan lainnya. Oke, itu adalah materi tentang kegiatan ekonomi. Sampai jumpa di video selanjutnya.